Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video perdebatan ya, di mana saudari Ukhti Rifka ya, beliau adalah adik saya, dan beliau berdebat dengan seorang murtadin ya, yang telah mendapat gelar sebagai seorang nabi oleh karena dia bermimpi ya, yang notabene jika mana di dalam kekristenan, di dalam perjanjian lama itu seseorang yang dijumpai Tuhannya, maka dia adalah seorang nabi. Nah, disinilah perdebatan mereka ketika tanya jawab itu berlangsung. Ternyata sang nabi tersebut yang bernamakan Sa'diyah ya, Sa'diyah itu ternyata dia pun tidak tahu isi kitabnya ya, karena ketika disebutkan oleh saudara-saudara muslim bahwasanya yang tersalibkan itu Jesus ataupun Jesus Barnabas, dia mengatakan, sang murtadin ini berkata bahwasanya sejak kapan ada Jesus Barnabas di dalam Bible itu katanya. Nah, itu menandakan dia tidak pernah membaca ya. Sedangkan Jesus Barnabas itu adalah orang yang dihukum ya, orang yang dihukum di dalam penjara. Maka saat peristiwa penyaliban Yesus itu ada sebuah pengampunan konon ceritanya ya. Ini menurut Bible ada sebuah pengampunan, maka dilepaskanlah Jesus Barnabas ini dari penjara ya, dan dapat pengampunan gitu loh ya. Jadi pokoknya jelas ya, di sini menandakan bahasanya dia bukanlah orang yang pandai. Tapi kalau urusan menghujat, nah dia nomor satu. Tidak punya adab ketika beliau itu dia itu bersoal jawab dengan seorang dokter yang termasyur ya, artinya cukup masyur di Indonesia ini ya. Beliau adalah Ustadz Dr. Egy Sujana ya. Beliau sangat tidak dihormati, dan seorang murtadin ini, perempuan ini sangat tidak beradab sama sekali. Bahkan masalah Al-Quran pun dia katanya, yang katanya dahulu Islam, Al-Kahfi pun katanya dijadikan bahan pertanyaan, dan itu pun lari dari konteks. Al-Kahfi itu, surah Al-Kahfi itu dianggapnya Al-Kafirun. Nah, ini dari sini sudah di saat katanya di saat dia ke Islam tentang Al-Quran dia tidak tahu, di saat setelah dia masuk Kristen pun ternyata dia juga tidak tahu baca kitabnya. Nah, contoh saja seperti apa yang ada di video ini. Mari kita saksikan ketika adik saya ini berdebat dengan sang nabi. Demikian videonya. Mbak Rifa, saya selama ini baru ada kesempatan nih sama Mbak Rifa nih. Boleh dong ngobrol sama Mbak Rifa? Nah, oke. Begini, jadi nanti dari Fatima dari dan juga tadi boleh ini ya bertanya. Kita ada 4 yang bisa ditanya. Ada Ahyatan, Gurunda Zuma, Uni Rifa, dan gua sendiri, Triun Slayer. Silahkan. Yuk, lanjut. Ya, Mbak Rifanya mana Mbak Rifa? Ini udah ada. Saya tuh di sini ada Mbak Fatima dari tadi tuh dengerin Anda bicara. Mbak Rifa, kalau memang
muslimah itu wajib cerdas, berarti paham banget ya isi Quran, hadis dan segala macam ya berarti ya. Boleh saya jawab? Ya iya kan saya Suara bertanya. saya kedengeran jelas, Ikhwan Fillah semua? Mbak, biasa aja. Bukan begitu Mbak. Saya itu tahu Anda ketika kita menjawab Anda memotong, terus Anda merasa dizolimi. Jadi Jadi saya harus bertanya dulu. Baik, begini. Enggak, ya. Ketika Anda mengatakan apakah menjadi muslim itu wajib cerdas, umat Islam itu dituntut untuk menuntut ilmu. Pertama Allah yang turun itu adalah ilmu. Masalahnya, apakah kami semua mau menuntut ilmu? Oh, tentu kan tidak semua, tergantung orangnya. Masa orang yang tidak mau belajar pemahaman agamanya harus hebat? Kan nggak mungkin. Ketika seseorang mau belajar dengan baik, mau disiplin ilmu, dia akan paham sebagaimana pemahaman orang-orang terdahulu. Tapi kalau dia udah nggak mau belajar, mau berharap pemahamannya seperti pemahaman orang terdahulu, ya mimpi aja kali Mbak Fatimah. Dan masalah Anda itu adalah ketika Anda mengatakan Anda itu murtad, kemudian mengatakan Islam itu agama begitu dan begini, artinya Anda paham dengan apa yang diajarkan Islam dan Al-Quran, sehingga Anda memilih meninggalkan Islam dan menjadi Kristen. Tapi kan faktanya Anda mengaku Anda masuk ke dalam Kristen itu kan bukan karena belajar, tapi karena katanya ditemui Tuhan kan. Berarti Anda lebih hebat daripada kami. Orang yang ditemui Tuhan itu tidak mungkin orang sembarangan, Mbak Fatimah. Pasti adalah orang-orang yang luar biasa. Mbak, memang ketemu Tuhan, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ketemu Tuhan bukan berarti kita hebat, Mbak. Ya, artinya memang Tuhan memilih kita. Ya, nggak bisa ditolak itu, nggak bisa. Nah itu dia maksud saya Mbak. Orang yang ditemui Tuhan itu tidak mungkin orang sembarangan, pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Pertanyaan saya adalah di dalam kitab Keluaran 6 ayat 3, jika ada nabi di antara kalian, maka aku Tuhan akan berfirman, akan menampakkan diri kepadanya dan menemui dia lewat mimpi. Berarti Anda ini adalah nabi, Mbak Fatimah. Itu menurut kitab Anda. Kalau Anda beragama berdasarkan kitab, kecuali Anda beragama berdasarkan asumsi. Orang yang beragama berdasarkan, ya di dalam Keluaran 6 ayat 3 kan Tuhan yang berkata, jika ada nabi, Injil bukan? Anda itu kitab yang Anda pegang, harusnya Anda menggunakan kitab itu, mengimani kitab itu. Mbak, ada kitab Taurat, ya, ada kitab Injil, ya. Kami ini bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jadi artinya kalau Anda membicarakan tentang Tuhan tadi, itu membicarakan karena memang masih ada nabi. Ya, tapi setelah kedatangan Yesus itu sudah nggak ada nabi. Nanti dikasih tahu nanti ngeyel semua kalian kan orang-orang yang ngeyel nggak suka. Sejak kapan Barnabas ini punya nama Yesus Barnabas? Saya bicarakan ini kitab saya, bro. Nah, demikian sebuah perdebatan saudara kami, yakni Uhti Rifka ya. Beliau juga ada channelnya, cuman saya lupa namanya. Nanti saya akan carikan, nanti insya Allah boleh saling dukung ya, insya Allah. Ini nanti subscriber saya boleh ke tempat beliau juga. Nah, demikian tadi sebuah perdebatan ya, adik saya dengan seorang nabi ya, yang konon katanya dia pernah mimpi jumpa Tuhan ya. Nah, dan orang yang dijumpai Tuhan itu menurut adik saya itu memang ya bukan pasti bukanlah orang yang sembarangan ya, artinya orang yang
memang betul-betul sudah mempunyai karomah tinggi ya, artinya orang yang memang benar-benar sudah wah dari segala wah ya, karena hanya para nabi saja yang dapat jumpa dengan Allah, itu pun tidak secara langsung bertatap muka, tidak ya, melainkan hanyalah suara-suara saja, atau dalam hal pewahyuan itu hanya penyampaian melalui para malaikatnya. Jadi Allah itu tidak pernah menjumpai secara langsung bertatap muka, kecuali kepada Nabi Musa. Dengan Nabi Musa pun tidak secara langsung ya, ada medianya. Itulah. Dengan Rasulullah pun pernah ya, Rasulullah menjumpai Allah itu pernah hanya suara saja ya, Allah tidak sampai menampakkan wajahnya. Jika mana Allah menampakkan wujudnya, maka akan hancur isi dunia ini, kan begitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tidak pula saya bosan-bosan untuk mengingatkan, jaga keluarga kita, jaga family kita, jaga lingkungan kita, jaga tetangga kita ya, dari hal-hal yang sifatnya akan menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran, dan mereka akan merugi karena mereka akan menjadi seorang penghuni jahanam, neraka jahanam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.